Baiklah, terima kasih selamat datang pada Ibu dosen aku, yaitu Ibu Pratiwi Xiaomi. Di sini saya melalui pendiri dengan tim 72125611 akan mempresentasikan uji nanti semester saya yang mengenai presentasi artikel yang kami buat. Adapun judul dari artikel yang kami buat itu analisis risiko operasional berdasarkan pendekatan enterprise risk management atau IRM pada rutinitas menuju cabang kuasa. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami buat adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko operasional yang ada pada usaha roti fokus menuju cabang kekuasaan, di mana melihat terjadinya risiko operasional serta dampaknya bagi usaha roti fokus menuju cabang kekuasaan, serta membuat solusi yang dapat menangani masalah risiko operasional yang mungkin dapat terjadi. Ada metodologi penelitian yang kami buat. Yang pertama itu pendekatan penelitian, di mana penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko operasional dengan menggunakan kerangka enterprise risk management atau IRM pada rutinitas maju cabang kuasa. Kemudian yang kedua, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini kami menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara bersama pemilik usaha rutinitas maju cabang kuasa. Adapun teknik wawancara yang kami lakukan yaitu dengan tanya jawab yang bertujuan untuk menggali informasi atau mencari informasi mengenai hal risiko usaha yang dialami oleh usaha roti bungkus maju cabang kekuasaan. Kemudian dari hasil penelitian, berdasarkan analisis enterprise risk management pada usaha roti bungkus maju cabang kekuasaan berfokus pada risiko operasional, di mana mencakup risiko sistem, risiko internal, dan risiko eksternal, di mana memiliki dampak pada proses produksi di roti bungkus maju cabang kekuasaan yang menunjukkan adanya risiko operasional, yaitu karyawan tidak mengikuti prosedur pengoperasian mesin kukus, kurangnya perawatan mesin dan alat kukus roti oleh karyawan, dan keterlambatan kedatangan bahan baku. Kemudian risiko ini akan berpengaruh terhadap kualitas rasa, layanan, dan dapat mengakibatkan kerugian dikarenakan tutupnya toko oleh karena keterlambatan kedatangan bahan baku, sehingga diperlukan manajemen risiko yang bertujuan supaya berkurangnya risiko operasional yang mungkin dapat terjadi. Kemudian dari kesimpulan yang ada dalam artikel kami, pertama, berdasarkan analisis enterprise risk management atau IRM pada usaha roti bungkus maju cabang kekuasaan hanya berfokus pada risiko operasional, yang dimana mencakup risiko sistem, risiko internal, dan risiko eksternal, di mana pada risiko ini memiliki dampak pada proses produksi di roti bungkus maju cabang kekuasaan. Risiko terutama terdapat pada kemungkinan kerusakan mesin dan peralatan bungkus roti, serta keterlambatan pengiriman bahan baku, di mana terhambatnya proses produksi pada mesin dan alat bungkus roti disebabkan oleh yang pertama itu karyawan tidak mengikuti prosedur pengoperasian mesin bungkus, kedua kurangnya perawatan mesin dan alat bungkus oleh karyawan, dan ketiga keterlambatan kedatangan bahan baku. Kemudian adapun saran yang buat itu dari hasil analisis risiko operasional terdapat beberapa saran maupun rekomendasi supaya diimplementasikan atau diterapkan oleh usaha roti kukus maju cabang kekuasaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional, yaitu dengan membuat acara pelatihan bagi karyawan mengenai mesin kukus roti, kemudian membuat standar operasional yang bertujuan untuk perawatan alat kukus roti, yang dimana hal ini dapat mencegah kerusakan dan terhambatnya proses produksi. Untuk selanjutnya menerapkan jadwal rutin untuk pengantaran bahan baku yang bertujuan untuk menghindari keterlambatan kedatangan bahan baku. Kemudian dari manfaat penelitian, ada manfaat penelitian ini bagi saya sendiri sebagai mahasiswa prodi Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan adalah di mana saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara mengidentifikasi risiko, mengelola risiko, dan mengendalikan risiko pada suatu usaha dengan menggunakan metode enterprise risk management yang bertujuan untuk menambah wawasan saya tentang menjalankan sebuah usaha pasti akan ada risikonya yang mungkin terjadi, khususnya pada risiko operasional yang dimana terdiri dari risiko sistem, risiko internal maupun risiko eksternal.
Sebagai calon wirausahawan, pastinya saya akan lebih siap dan mampu menghadapi tantangan dalam dunia bisnis dikarenakan saya sudah belajar mengenai manajemen risiko. Kemudian dari kontribusi penelitian. Adapun kontribusi yang saya lakukan dalam penelitian ini itu dalam penentuan lokasi penelitian, kemudian menganalisis temuan, melakukan pelaksanaan wawancara bersama pemilik usaha roti tersebut maju, kemudian dalam hal pengetikan isi jurnal, yang dimana saya mengetik sebagian dari isi jurnal, kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian saya melakukan pengecekan untuk penelitian dengan mencari jasa penelitian yang berbayar. Kemudian saya melakukan parafase yang dilibatkan masih tingginya persen penelitian artikel ini. Maka dari secara keseluruhan, kontribusi saya dalam penelitian artikel jurnal berjudul Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management atau IRM pada Roti Kusman cabang kekuasaan adalah sebesar 100%. Kemudian dari artikel selanjutnya itu berjudul Penerapan Prinsip dan Kontribusi dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Laut pada studi kasus PT Asuransi Aksi Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis saya, maka saya meringkas pendahuluan pada artikel ini membahas mengenai asuransi pengangkutan barang, di mana hal ini tidak terlepas dari adanya risiko yang mungkin terjadi. Terjadinya kerugian akibat pihak ketiga, tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi, yang mana perusahaan asuransi akan menggunakan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga. Tujuannya adalah guna untuk mencegah penggantian kerugian ganda. Dalam hal asuransi, perjanjian diatur dalam polis asuransi yang harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHP yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Syarat-syarat ini dibagi menjadi syarat subjektif dan objektif, yang dimana indikasi berbeda jika tidak terpenuhi, maka penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam kasus pengangkutan laut oleh PT Santos Jaya Abadi, yang dimana mereka mengasuransikan barangnya kepada PT Asuransi Aksi Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Ketika terjadinya hal kerugian yang akibat penggelapan oleh supir truk barang, maka PT Asuransi Aksi Indonesia harus membayar klaim dan menggunakan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari pengangkut, yaitu PT Transporindo Agung Sejahtera, yang dimana juga telah mengasuransikan barang tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen. Kemudian ada beberapa yang menjadi pembahasan pada artikel ini, yaitu pada tahap ini tanggung jawab PT Asuransi Aksi Indonesia, yang dimana mereka menerbitkan polis asuransi dengan nomor MCX 00359127 untuk PT Santos Jaya Abadi, di mana polis ini mencakup beberapa klausul seperti Institut Cargo Clause, Institut Strike Clause, Institut War Clause, theft, pilferage, dan non-delivery. Kemudian pihak PT Asuransi Aksi Indonesia menanggung kerugian akibat pencurian, perampokan, atau pembajakan berdasarkan klausul theft, pilferage, dan non-delivery. Ini mana PT Santos Jaya Abadi mengajukan klaim sebesar 200.319.000 yang telah diverifikasi dan dibayar oleh PT Asuransi Aksi Indonesia. Kemudian dari pihak PT Asuransi Buana Independen, di mana mereka menerbitkan polis nomor dengan nomor B128030717000125 atas nama PT Transporindo Agung Sejahtera, yang mereka mengasuransikan barang PT Santos Jaya Abadi dengan harga pertanggungan sebesar Rp275.800.000. Adapun risiko yang dijamin yaitu segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada klausul 4, 5, 6, dan 7. Maka kemudian kerugian umum dan biaya penyelamatan yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan ketentuan hukum dan praktik berlaku, maka hal yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam klausul 4, 5, 6, dan 7 atau dimanapun pada asuransi ini
dan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian dalam kontrak pengangkutan. Polis ini juga mencakup risiko seperti pencurian, perampokan, atau pembajakan sehingga PT Buana Independen bertanggung jawab untuk membayar klaim kerugian. Kemudian dari tanggung jawab PT pengangkut itu PT Transporindo Agung Sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya seperti pengangkut juga harus mengganti kerugian akibat kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan angkutan PT Transporindo Agung Sejahtera untuk memenuhi kewajibannya dengan mengasuransikan barang kepada PT Asuransi Buana Independen. Kemudian dari prinsip kontribusi diterapkan ketika tertanggung memiliki lebih dari satu polis asuransi untuk objek yang sama. Maka dari itu masing-masing penanggung berkontribusi sesuai proporsi jumlah polis yang diterbitkan. Dalam kasus ini, PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen berbagi tanggung jawab pembayaran klaim sesuai prinsip kontribusi. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian klaim, yang dimana PT Aksa Asuransi Indonesia membayar lebih besar dari yang seharusnya dan PT Buana Independen membayar lebih kecil. Di mana prinsip indemnitas mengatur bahwa penggantian kerugian harus bersifat finansial dan sesuai dengan kerugian yang diderita tanpa adanya keuntungan berlebih bagi yang tertanggung. Prinsip kontribusi mendukung prinsip indemnitas dengan memastikan bahwa klaim dibayar sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Maka dari itu, subrogasi adalah hak penanggung yang telah membayar klaim untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, di mana PT Asuransi Aksa Indonesia menerapkan hak subrogasi terhadap PT Transporindo Agung Sejahtera, yang di mana mereka telah membayar klaim tersebut kepada PT Santos Jaya Abadi. Kemudian ada kesimpulan dari artikel ini itu dalam kasus artikel ini adanya dua polis asuransi untuk objek yang sama. Prinsip kontribusi harus diterapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Asuransi Aksa Indonesia sebagai penanggung PT Santos Jaya Abadi bertanggung jawab untuk membayarkan klaim asuransi. Setelah itu, PT Asuransi Aksa Indonesia dapat mengajukan ganti rugi kepada PT Transporindo Agung Sejahtera sebagai pengangkut yang juga mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen. Karena ada dua polis asuransi dari dua perusahaan yang berbeda, maka untuk objek yang sama prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan secara langsung. Sebaliknya, prinsip kontribusi berlaku di mana PT Asuransi Aksa Indonesia dapat meminta ganti rugi secara proporsional sebesar 50% dari klaim yang telah dibayarkan kepada PT Asuransi Buana Independen. Adapun penelitian ini menghadapi kendala karena kurangnya informasi dari pihak PT Transporindo Agung Sejahtera terkait asuransi muatannya. Maka disarankan agar perusahaan pengangkut selalu mengasuransikan barang yang dibawa dan memberikan informasi tersebut kepada penanggung untuk menghindari konflik asuransi di masa depan. Adapun manfaat informasi artikel ini, yaitu saya sebagai mahasiswa Prodi Keberhasilan dapat memahami prinsip kontribusi untuk membantu mahasiswa dalam merancang strategi pengelolaan risiko yang lebih baik. Dalam bisnis terkadang diperlukan lebih dari satu asuransi untuk melindungi berbagai aspek operasi. Seperti prinsip ini memastikan tidak adanya kelebihan pembayar klaim yang bisa membebani keuangan perusahaan. Kemudian manfaat prinsip kontribusi dapat memberikan kepastian bahwa setiap asuransi yang diambil akan berkontribusi secara proporsional sehingga memberikan rasa aman bahwa risiko bisnis akan ditangani secara adil oleh semua pihak. Penanggung prinsip subrogasi juga mengajarkan pentingnya etika dalam bisnis. Kemudian manfaat selanjutnya, untuk mengetahui bahwa perusahaan asuransi akan mengejar pihak yang bertanggung jawab, maka dari itu mahasiswa akan lebih termotivasi untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil mematuhi hukum dan standar industri. Maka dari itu memahami prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa program studi kewirausahaan. Maka dari itu kedua prinsip ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien, akan tetapi juga mendorong penerapan praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian,
Pemahaman ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan dan mengelola bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Mungkin sekian Bu dari presentasi artikel yang saya paparkan. Terima kasih.